Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bunda semuanya, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tata nama senyawa hidrokarbon, khususnya penamaan senyawa alkana. Oke. Pada awal perkembangan ilmu organik, setiap senyawa baru dinamai berdasarkan sumber dan penggunaannya. Contohnya adalah senyawa pada jeruk yang diberi nama limonen. Nah, ini adalah struktur dari limonen. Penamaan seperti ini adalah penamaan trivial yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, karena banyaknya senyawa hidrokarbon yang ditemukan, maka para ilmuwan sepakat untuk membuat penamaan yang sistematis berdasarkan standar internasional IUPAC. Nah, IUPAC ini adalah singkatan dari International Union of Pure Applied Chemistry. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sistem penamaan senyawa alkana, mari kita mengingat kembali video pembelajaran sebelumnya, yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi dua, ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon tak jenuh. Golongan senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa alkana. Nah, alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatan atom karbonnya adalah ikatan tunggal. Nah, ini dia contohnya. Nah, kita lihat semua ikatan atom karbonnya adalah ikatan tunggal. Nah, kecuali untuk senyawa yang terakhir ini, kita sebut dengan senyawa sikloalkana karena rantai atom karbonnya adalah rantai tertutup. Nah, kemudian untuk golongan hidrokarbon tak jenuh diantaranya adalah senyawa alkena. Nah, senyawa alkena itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap dua. Nah, ini contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, terdapat ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Kemudian, golongan hidrokarbon tak jenuh selanjutnya adalah senyawa alkuna. Nah, alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap tiga pada rantai karbonnya. Ini contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada ikatan rangkap 3 pada rantai karbon. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas sistem penamaan pada senyawa alkana. Untuk senyawa alkena dan alkuna akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Oke. Senyawa alkana itu dibagi menjadi dua. Ada alkana rantai terbuka dan ada alkana rantai tertutup atau yang kita sebut dengan sikloalkana. Alkana rantai terbuka ada berupa rantai lurus dan ada rantai bercabang. Nah, ini contoh alkana rantai lurus dan ini adalah contoh alkana rantai bercabang. Kemudian, untuk contoh alkana rantai tertutup atau sikloalkana, nah seperti ini ya, pada senyawa siklopropana dan sikloheksana. Nah, untuk sistem penamaan dari senyawa-senyawa ini akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita masuk tata nama senyawa alkana. Alkana mempunyai rumus umum yaitu CnH2n tambah 2, di mana N itu adalah jumlah atom C. Contohnya, jika jumlah atom C-nya 1, maka jumlah atom H-nya 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi rumus strukturnya
rumus molekulnya adalah CH4. Nah, rumus ini juga dapat kita ubah bentuknya atau kita uraikan atom-H-nya menjadi seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa C itu dia memiliki 4 tangan. Nah, jadi dia bisa mengikat 4 atom H. Nah, CH4 ini kita beri nama metana. Kemudian jika jumlah atom C-nya 2, maka jumlah atom H-nya 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi rumus molekulnya adalah C2H6 dan dapat kita uraikan menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita beri nama etana. Selanjutnya sama seperti contoh sebelumnya, jika jumlah C-nya 3, maka jumlah atom H-nya 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 8. Jadi rumus molekulnya C3H8 yang dapat kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, ini kita beri nama propana. Nah, selanjutnya ini adalah tabel rumus molekul mulai dari C1 sampai C10. Nah, jika jumlah atom C-nya 4, maka jumlah atom H-nya 10, diberi nama butana. Jika atom C-nya 5, H-nya 12, diberi nama pentana. Kemudian jika atom C-nya 6, H14, diberi nama heksana. Jika C7H16, namanya adalah heptana. Jika C8H18, namanya adalah oktana. Kemudian jika atom C-nya 9, H-nya 20, diberi nama nonana. Selanjutnya C10H12, ini H22 ya. C10H22, namanya adalah dekana. Nah, ini juga kita sebut dengan deret homolog, yaitu suatu senyawa hidrokarbon yang satu golongan atau dengan rumus umum yang sama. Nah, itu disebut dengan deret homolog. Baik, kita masuk ke tata nama senyawa alkana. Yang pertama, alkana rantai bercabang. Nah, alkana rantai bercabang ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada rantai induk atau rantai utama dan juga ada cabang atau alkilnya. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh gugus alkil atau cabang. Nah, jika jumlah atom C-nya 1, nama cabangnya adalah metil. Nah, jika atom C-nya 2, maka nama cabangnya adalah etil. Jika atom C-nya 3, nama cabangnya propil. Kemudian jika atom C-nya 3 namun bentuknya tidak lurus, nah seperti ini, diberi nama isopropil. Kemudian jika atom C-nya 4, diberi nama cabang butil. Jika atom C4 namun bentuknya tidak lurus, seperti ini bentuknya, maka diberi nama sekunder butil. Sek ini ada singkatan dari sekunder butil. Nah, kemudian atom C4 namun bentuk strukturnya tidak lurus, seperti ini ya, diberi nama isobutil. Nah, kemudian atom C4 namun dia bentuknya seperti ini, nah diberi nama tersier butil. Nah, atom C5 diberi nama amil dan atom C-nya 6 diberi nama heksil. Nah, ini adalah beberapa nama dari cabang atau alkil. Oke. Nah, baik, kita masuk ke penamaan senyawa alkana menurut aturan IUPAC. Nah, jadi ada beberapa aturan penamaan senyawa alkana menurut aturan IUPAC. Nah, yang pertama, rantai terpanjang merupakan rantai utama atau rantai induk. Contoh pada senyawa berikut ini. Nah,
untuk menentukan rantai utama atau rantai induknya, kita pilih rantai karbon yang terpanjang atau rantai karbon yang jumlah atom C-nya terbanyak. Contoh, jika kita mulai dari atom C yang ini ke atom C yang ini, maka terdapat 4 atom C pada rantainya. Jika kita mulai dari atom C ini ke atom C yang ini, maka jumlah atom C-nya ada 3. Nah, mana yang paling panjang atau yang paling banyak jumlah atom C-nya? Yaitu rantai yang ini ya, yang pertama. Nah, karena dia terdapat 4 atom C. Nah, maka inilah yang disebut dengan rantai utama atau rantai induk. Nah, yaitu rantai terpanjang dalam suatu senyawa hidrokarbon. Nah, tapi dalam penentuan rantai utama ini kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja ya. Harus diawali dan diakhiri dengan CH3 ya. Nah, atau harus sampai ke ujungnya, dari ujung ke ujung ya. Nah, baik. Aturan yang kedua, rantai utama diberi nomor mulai dari ujung rantai yang terdekat dengan alkil atau cabang. Oke, contohnya. Nah, di sini kita sudah dapat tadi rantai utamanya yang ini. Nah, kemudian senyawa ini memiliki satu cabang, yaitu cabang metil ya, karena jumlah atom C-nya 1, maka diberi nama cabang metil. Nah, kemudian dalam pemberian nomor pada rantai utama harus dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Nah, di sini ujung yang terdekat dengan cabang adalah ujung rantai utama sebelah kiri ya. Maka penomoran dimulai dari atom C yang sebelah kiri. Nah, atom C yang ini kita beri nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, oke, selanjutnya aturan yang ketiga, urutan penulisan nama senyawa alkana adalah nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Contoh. Nah, di sini kita sudah menentukan rantai induk, sudah menentukan nama cabang, dan sudah memberi nomor pada rantai induk. Nah, kemudian untuk penyusunan urutan namanya itu dimulai dari nomor cabang. Nah, sekarang kita cabang metilnya berada pada posisi nomor 2 pada rantai utama. Jadi, namanya adalah 2. Kita beri tanda strip. Untuk memisahkan antara angka dan huruf kita beri tanda strip. 2 metil. Nah, metil ini adalah nama cabang. Nah, setelah nomor cabang yaitu nama cabang. Nah, selanjutnya baru nama rantai utama. Nah, rantai utamanya karena terdiri dari 4 atom C. Nah, tadi sudah dijelaskan namanya adalah butana. Jadi struktur ini memiliki nama 2 metil butana. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya aturan yang keempat. Jika senyawa alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, maka nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di antaranya. Jika jumlah cabang yang sama ada 2, diberi awalan di. Jika jumlah cabang yang sama ada 3, diberi awalan tri. Selanjutnya, jika jumlah cabang yang sama ada 4, diberi awalan tetra. Kemudian, jika jumlah cabang yang sama ada 5, maka diberi awalan penta. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ada suatu senyawa alkana. Nah, langkah pertama untuk penentuan namanya adalah menentukan rantai induk atau rantai terpanjang. Nah, di sini rantai terpanjangnya adalah yang ini ya, terdiri dari 5 atom karbon. Kemudian senyawa ini memiliki 2 cabang metil ya.
Nah, cabangnya sama, yaitu sama-sama cabang metil. Nah, jadi untuk penomorannya kita mulai dari ujung rantai utama yang terdekat dengan cabang. Nah, berarti yang paling dekat dengan cabang yang sebelah kiri ya. Karena kalau kita mulai dari kiri, cabangnya mendapat nomor 2. Sementara jika kita mulai dari kanan, cabangnya mendapat nomor 3. Nah, lebih jauh ya. Berarti dari kiri yang lebih dekat. Maka kita mulai dari atom C yang kiri. Nah, selanjutnya untuk penamaannya menjadi, nah, karena kita ada 2 cabang yang sama, maka nomor cabang di posisi nomor 2, yang cabang satu lagi di posisi nomor 3, maka menjadi 2, nah kalau ada 2 atau lebih cabang yang sama, kita pisahkan dengan tanda koma. Berarti 2,3 strip dimetil. Kenapa di? Karena cabang metilnya ada 2. Nah, di sini tadi ya, jika jumlah cabang yang sama ada 2, maka diberi awalan di. Maka menjadi 2,3 dimetil. Nah, ini nama rantai utamanya. Karena atom C-nya ada 5, maka namanya adalah pentana. Oke. Kemudian untuk aturan yang terakhir, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Contoh, nah mari kita tentukan rantai induknya. Nah, di sini rantai induknya adalah rantai yang ini ya, karena jumlah atom C-nya yang paling banyak yaitu 6 atom C. Nah, kemudian cabangnya ada 2, yaitu cabang metil dan cabang etil ya. Nah, cabang metil tadi C-nya 1, kalau cabang etil dia atom C-nya 2 ya. Nah, kemudian untuk penomoran dimulai dari ujung rantai utama sebelah kiri ya, karena dia yang paling dekat dengan cabang. Oke. Nah, jadi untuk penamaannya, karena ada 2 cabang yang berbeda, maka kita mulai dari cabang sesuai abjad, yaitu etil dulu, baru metil. Nah, jadi namanya posisi cabang etil di nomor 4, yaitu 4 etil. Kemudian posisi cabang metil di nomor 2, 2 metil. Baru nama rantai utama, karena ada 6 atom karbon, namanya adalah heksana. Berarti namanya menjadi 4 etil 2 metil heksana. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat tata nama alkana rantai tertutup atau sikloalkana. Nah, jadi sikloalkana itu adalah senyawa alkana yang rantainya adalah rantai tertutup. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa sikloalkana. Nah, untuk senyawa ini kita beri nama siklobutana. Nah, kenapa butana? Karena jumlah atom C-nya ada 4. Nah, jadi kalau dia suatu senyawa sikloalkana harus diawali dengan kata siklo. Nah, ini menandakan bahwa dia rantai tertutup ya. Berarti siklobutana. Kemudian untuk senyawa yang kedua, siklopropana. Nah, kenapa propana? Karena jumlah atom C-nya ada 3. 3 itu kan propana, berarti namanya menjadi siklopropana. Nah, kemudian untuk senyawa yang ketiga, nah ini senyawa alkana rantai tertutup dengan 2 cabang ya. Ada 2 cabang metil di sini. Nah, berarti untuk sistem penomorannya kita mulai dari sini boleh, dari sini juga boleh. Nah, berarti kalau dari sini atom C ini mendapat nomor 1, ini 2, 3, 4. Nah, berarti posisi cabangnya berada pada C nomor 1 dan C nomor 3. Berarti namanya menjadi 1,3 di. Karena 2 cabang metil yang sama, berarti dimetil siklo. Karena dia rantai utamanya tertutup, berarti harus diawali kata siklo.
siklobutana. Oke. Kemudian ada penamaan trivial atau nama dagang ya. Nah, penamaan trivial ini dia tidak ada aturan khusus seperti penamaan IUPAC ya. Nah, contohnya pada struktur pertama ini, nama IUPAC-nya adalah 2-metil-propana. Nah, tadi kita sudah bahas ya cara penamaan IUPAC. Nah, untuk nama trivialnya atau nama dagangnya itu adalah isobutana. Nah, oke. Nah, kemudian untuk struktur yang kedua, nama IUPAC-nya 2,2 dimetil propana. Nah, sedangkan untuk nama trivialnya adalah neopentana. Nah, oke, selanjutnya untuk struktur yang ketiga, nama IUPAC-nya adalah 2-metilbutana, sedangkan untuk penamaan trivialnya atau nama dagangnya adalah isopentana. Baik, untuk struktur yang terakhir, nama IUPAC-nya adalah 2-metilpentana, sedangkan untuk nama trivialnya adalah isoheksana. Oke, kita masuk contoh soal. Tentukan nama dari struktur berikut. Nah, ini dia strukturnya. Nah, oke, untuk kita menentukan nama dari struktur ini, langkah pertama adalah menentukan rantai utama. Nah, rantai utama adalah rantai terpanjang atau rantai yang mengandung atom C terbanyak. Nah, jadi kalau kita cari rantai utamanya, misalkan kita mulai dari atom C ini ke ujung atom C ini, maka jumlah atom C-nya ada 6 ya. Nah, kalau kita mulai dari sini ke sini, jumlah atom C-nya juga ada 6. Kalau kita mulai dari sini ke sini, nah jumlah atom C-nya ada 6 juga ya. Nah, berarti di sini sudah terlihat bahwa rantai utamanya memiliki 6 atom C. Nah, kita pilih yang ini saja supaya mudah. Nah, kemudian kita kenali cabangnya. Nah, di sini ada 3 cabang metil dan 1 cabang etil ya. Nah, kemudian kita buat penomoran pada rantai utama. Nah, jadi untuk penomorannya kita mulai dari ujung yang terdekat dengan cabang ya. Nah, dari ujung kiri dan ujung kanan itu penomorannya sama ya. Cabangnya sama-sama mendapat nomor 2. Nah, jadi penomorannya kita mulai dari ujung sebelah kiri. Nah, kenapa dari ujung yang sebelah kiri? Karena ujung yang sebelah kiri ini dia memiliki cabang lebih banyak ya daripada ujung yang sebelah kanan. Nah, berarti kita mulai penomoran dari ujung yang terdekat dengan cabang dan memiliki cabang terbanyak. Oke. Nah, kemudian untuk urutan penamaannya adalah 3 etil. Nah, karena jika cabangnya lebih dari 1 dan memiliki cabang yang berbeda, maka disusun menurut abjad. Nah, jadi etil lebih dahulu daripada metil. Nah, berarti 3 etil, kemudian 2,2,5. Nah, ini di sini kita lihat ada 3 cabang metil ya. Di posisi nomor 2 ada 2 buah dan di posisi nomor 5. Berarti 2,2,5 tri karena ada 3 berarti menjadi trimetil dan nama rantai induknya ada 6 atom C berarti heksana. Berarti namanya menjadi 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Buatlah struktur dari senyawa dengan nama 2-metil butana. Nah, jadi kebalikan dari soal yang pertama tadi ya.
Kalau soal pertama kita disuruh membuat nama, dan soal yang kedua kita diminta untuk membuat struktur dari nama yang diketahui. Nah, langkah pertama adalah kita buat atom C dari rantai utamanya. Nah, di sini rantai utamanya adalah butana. Butana itu dia memiliki 4 atom C, ya. Nah, kemudian setelah kita buat 4 atom C, baru kita buat cabangnya. Nah, cabangnya ada 1, yaitu cabang metil di posisi atom karbon nomor 2. Nah, berarti kita buat di sini atau di sini juga boleh, terserah ya. Berarti kita contohkan di sini. Nah, ini dia cabang metilnya di posisi atom karbon nomor 2. Nah, setelah kita buat semua atom C-nya, baru kita lengkapi atom H-nya. Nah, kita tahu bahwa C itu dia memiliki 4 tangan ya. Berarti untuk atom C ini, sisa atom H-nya tinggal 3, karena 1 tangan sudah digunakan untuk berikatan dengan atom C yang ini. Nah, berarti ada 3 atom H untuk C pertama. Kemudian untuk C yang kedua, sisa atom H-nya tinggal 1. Kenapa? Karena atom C ini dia sudah mengikat 3 atom C. Atom C yang ini, dan yang ini, ya. Nah, kemudian untuk atom C nomor 3, sisa atom H-nya tinggal 2 karena dia sudah mengikat 2 atom C lainnya, ya. Berarti tangannya sisa 2. Oke. Selanjutnya, atom karbon nomor 4, dia sudah mengikat 1 atom C, maka sisa tangannya tinggal 3, maka sisa atom H yang diikat ada 3. Kemudian untuk cabangnya, nah karena sudah berikatan dengan 1 atom karbon di posisi nomor 2, maka sisa atom H-nya tinggal 3 ya. Nah, jadi struktur ini juga dapat kita singkat menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, atom C yang pertama hanya ada 3, berarti CH3. Kemudian C nomor 2 hanya 1. Nah, ini dia. Nah, kemudian atom C nomor 3 hanya ada 2. Ini dia CH2. Kemudian atom C nomor 4 hanya ada 3. Ini dia CH3. Nah, kemudian untuk cabangnya hanya ada 3. Ini dia CH3. Itu ya.